Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tawabi, yaitu pembahasan yang keempat, disebut dengan al-badalu, badal. Dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dari kitab Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita lanjutkan, al-badalu tabi'un. Badal ini adalah tabi. Ya, ini tabi yang keempat ya. Yasihhu ayyuhzafa matbu'uhu, yang mana sah untuk dihapus matbu'nya, wa yuj'ala badalan minhu, dan dijadikan sebagai pengganti darinya. Tadi kalau kita ambil dari definisi ini secara sederhananya, badal itu adalah kata yang menggantikan daripada mubdalnya, atau yang diganti, kata yang digantikan. Mislu, contohnya di sini adalah hadara akhuka, telah hadir saudaramu. Sampai di sini kita bisa paham, telah hadir saudaramu. Tetapi bisa jadi kan saudaranya itu banyak. Maka kita sebutkan Hasanun, yaitu Hasan. Telah hadir saudaramu Hasan. Nah, maka kata Hasan di sini adalah disebut dengan badal yang menggantikan kata akhuka. Jadi kata Hasan ini mewakili kata akhuka. Telah hadir saudaramu siapa? Hasanun, yaitu adalah Hasan. Kemudian contoh berikutnya adalah Ja'a Muhammadun Rasulullahi, telah datang Muhammad utusan Allah. Nah, kata Rasulu di sini adalah badal dari kata Muhammad. Siapa Muhammad? Yaitu adalah Rasul, Rasulullah, gitu. Sehingga Rasul disebut dengan badal, kemudian Muhammad disebut dengan mubdal minhunya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, hadarul qaumu sulusuhum, telah datang kaum itu atau telah hadir kaum itu, sulusuhum, sepertiga dari mereka. Nah, kata sulusuhum ini adalah badal dari al-qaumu. Selanjutnya, qalal imamu malikun, telah berkata imam. Imam siapa? Malikun, Imam Malik. Karena imam itu banyak, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan seterusnya. Nah, kata malikun ini adalah badal dari kata al-imamu. Ini wal badalu arba'atun, badal itu banyaknya ada 4. Yang pertama adalah badalul kulli minal kulli atau al-mutabik. Nah, itu adalah pengganti seluruhan dari seluruhan. Contohnya, Ja'a at-tilmizu Khalilun, telah datang murid itu siapa? Khalil. Nah, di sini Khalil adalah murid, murid adalah Khalil. Jadi ini disebut dengan badalul kulli minal kulli. Yang kedua adalah badalul ba'di minal kulli, yaitu pengganti sebagian dari keseluruhan. Nah, jadi di sini yang disebutkan adalah sebagian dari keseluruhan kata itu sendiri. Contohnya mislu, contohnya ra'aitul qauma rubu'ahum, aku melihat kaum itu rubu'ahum, seperempatnya. Nah, di sini kata rubu'ahum adalah badal atau pengganti sebagian dari al-qauma. Seperempat itu adalah sebagian dari keseluruhan kaum, sehingga dia disebut dengan badalul ba'di minal kulli, yaitu mengganti sebagian dari keseluruhan. Al-qaumu ini adalah seluruhnya, keseluruhan dari kaum. Rubu'ahum ini artinya seperempat dari kaum. Berarti seperempat itu termasuk bagian dari kaum itu sendiri, sehingga disebut badalul ba'di minal kulli. Kemudian yang ketiga disebut dengan badalul istimali, badal istimal. Badal istimal ini adalah artinya badal yang menyebutkan kandungan dari kata itu sendiri. Mislu, contohnya, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Nafa'ani, bermanfaat untukku siapa? Muhammadun, Muhammad. Apanya yang bermanfaat? Apakah tenaganya, ataukah pikirannya, ataukah hartanya? Nah, itu
ilmuhu. Nah, yang bermanfaat dari si Muhammad itu adalah ilmunya. Sehingga nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Bermanfaat si Muhammad itu apanya? Ilmuhu, ilmunya. Nah, kata ilmuhu di sini disebut dengan badal istimal. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang ada pada diri Muhammad, sehingga disebut dengan istimal. Kandungan dari si Muhammad itu ada berbagai macam. Salah satu di dalam diri Muhammad itu ada ilmu, hingga disebut dengan badalul istimal. Yang keempat, badal itu adalah badalul ghalati, yaitu mengganti kata karena kesalahan pengucapan yang pertama. Misalnya contoh, mislu, contohnya di sini akal tu khubzan lahman. Nah, akal tu khubzan, saya makan roti, lahman, daging gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya dia ingin mengatakan akal tu lahman, tetapi karena salah menyebutkan, dia menyebut kata khubzan lalu menggantinya lagi dengan kata yang benar yaitu lahman. Nah, ini disebut dengan badalul ghalat, yaitu mengganti kata dengan kata lainnya karena kata yang pertama itu salah sebut gitu. Akal tuh khubzan, saya makan roti, bukan, maksudnya daging gitu. Itu adalah namanya badal ghalat. Saya pergi ke sekolah, salah, saya pergi ke musola. Nah, kata musola itu sebenarnya yang ingin disebutkan di awal, tetapi karena salah dia menyebutkan sekolah, lalu diganti lagi dengan kata musola. Maka itu disebut dengan badal ghalat, yaitu mengganti kata karena kata yang pertama itu salah. Nah, ini adalah pembagian dari badal. Jadi badal itu ada 4. Ada badalul kulli minal kulli, badalul ba'di minal kulli, badalul istimal, dan badalul ghalat. Nah, badal ini selalu mengikuti mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya rofa, maka dia juga rofa. Misalnya di sini ja'at tilmizu. Kata tilmizu ini dia rofa. Tanda rofanya di sini adalah dhammah. Maka badalnya yaitu khalil juga dirofakan seperti itu ya. Kalau misalnya ini dia mansub, maka ini juga mansub. Kalau majrur, maka majrur juga. Nah, ini kalau kita lihat di sini misalnya ra'aitul qauma. Nah, kata al qauma ini dia mansub, maka badalnya rubu'ahum. Rubu'a ini dia mansub juga. Hum ini adalah isim dhamir yang mahalnya nanti akan menjadi mudhafun ilaih. Nah, yang dilihat ini adalah rubu'a, sama-sama mansub. Selanjutnya badalul istimali. Badal istimal ini juga kalau kita lihat kata Muhammadun ini mubdal minhunya dia rofa, maka ilmuhu ini juga rofa. Jadi intinya antara badal dengan mubdal minhunya itu selalu sama pada rofa, nasab, dan jarnya. Demikian pembahasan tentang badal. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang masih samar atau dibingungkan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.